Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Makasih ya udah datang, udah mau menyempatkan waktu dan membuang kuotanya untuk hadir di webinar ini. Oke, perkenalkan nama saya Niken Lestari dari tim KKN Subunit Desa Bantul. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, ini adalah webinar yang kedua. Yang sebelumnya itu adalah materi tentang penjelasan COVID, lalu yang saat ini adalah penjelasan pola hidup bersih dan sehat. Kita mulai ya. Hmm, 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 hmm. Oke, kelihatan nggak semua teman-teman? Halo, Kelihatan. oke, aku mulai ya. Jadi, kok kelewat? Untuk yang persiapan new normal kali ini adalah materi pola hidup bersih dan sehat. Eh, Saat ini kita sudah memasuki era new normal. Era new normal itu setelah PSBB yang sudah kita lewati 3 bulan yang lalu, kemudian masuk ke fase new normal. Nah, pemerintah akhirnya baru-baru ini mengubah kata-kata new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru karena dikhawatirkan masyarakat menganggap bahwa kondisi saat ini sudah baik-baik saja, padahal kan belum. Jadi intinya adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini adalah mengacu pada perubahan perilaku manusia dengan menerapkan protokol kesehatan karena kita harus hidup berdampingan dengan virus corona ini. Kemudian di minggu sebelumnya juga salah satu media penyebaran dari virus corona ini adalah tangan. Nah, tangan ini sebelum adanya wabah ini, tangan memang sudah menjadi media penyebaran kuman, bakteri dan virus, segala macam bakteri dan virus. Maka dari itu, uh, karena si tangan ini kita melakukan semua kegiatan dengan tangan seperti berjabat tangan, terus juga memencet tombol lift dan eh, padahal di semua peralatan-peralatan rumah tangga atau peralatan alat elektronik atau apapun itu bisa menjadi media penyebarannya juga. Oleh karena itu penting banget untuk menjaga kebersihan tangan. Salah satunya itu dengan cara menggunakan sabun dan hand sanitizer. Nah, bedanya apa sih? Kalau sabun ini lebih baik dengan lebih efektif. Jadi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir itu jauh lebih efektif menghilangkan bakteri dan virus. Sementara hand sanitizer itu tidak terlalu dan bahkan ada beberapa sebentar ya, sepertinya ada yang masuk. Oke. Dan bahkan ada beberapa yang tangannya ini mudah teriritasi karena kandungan dari hand sanitizer tersebut. Nah, untuk hand sanitizer ini maksimal penggunaannya 5 kali. Lalu setelah 5 kali itu dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk mencegah resistensi antiseptik. Lalu untuk sabun ini kalau untuk sabun dapat digunakan berulang kali. Kemudian hand sanitizer ini tidak hanya efektif pada tangan yang tidak terlalu kotor saja. Jadi hanya membersihkan tangan yang eh, hanya yang cuma memegang peralatan rumah tangga doang. Tapi kalau misalnya tangannya kotor, itu banyak banget ya. Bentar. Oke, back to the topic.
Kalau kita tangannya kotor, kayak misalnya kita habis megang tanah atau megang apapun yang hal-hal yang kotor. Nah, itu harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu keuntungan dari penggunaan sabun dengan air mengalir ini, residu kumannya yang mati terbawa air mengalir, sementara untuk hand sanitizer ini, residu kumannya ini masih menempel di tangan. Nah, mungkin ini adalah salah satu materi yang apa ya, sering banget dibicarakan, kayak kita udah hafal banget gitu ya. Cuman aku mau ulang aja. Jadi pertama itu kita basahi tangan kita, kemudian diambil sabunnya, digosokkan kedua tangan kita di apa di dalam tangan dan di luar di telapak tangan. Terus juga di sela-sela jari, di bagian jempol, kemudian di kuku-kukunya, kemudian sampai pergelangan tangan digosok-gosok dengan sabun, kemudian dibilas. Nah, penting banget ketika kita udah selesai mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini, diusahakan ketika kita mematikan kerannya itu jangan menggunakan tangan lagi, tapi kita harus menggunakan sikut. Jadi kita matiin airnya itu dengan sikut, karena tadi di slide sebelumnya, salah satu benda yang mudah terkontaminasi itu adalah pemutar kerannya itu, gitu. Jadi yang sebenarnya yang paling bagus itu adalah alat otomatis, cuci tangan otomatis itu yang cuma pakai sensor doang, gitu. Nah, selanjutnya cuci tangan dengan hand sanitizer. Sebenarnya sama, cuman kalau yang cuci tangan dengan sabun ini 60 detik, sementara yang hand sanitizer ini 20 sampai 30 detik. Sama dituangkan hand sanitizer-nya, kemudian digosok-gosok hingga kering. Hingga kering, tetap di sela-sela jarinya juga digosok telapak tangannya, terus juga di bagian dalam tangan kayak gitu. Ketika berpergian, kita harus diwajibkan menggunakan masker di era adaptasi kebiasaan baru ini. Masker itu ada dua jenis, ada masker medis sama masker non medis atau kain yang biasa kita gunakan. Nah, untuk masker medis ini biasanya digunakan oleh tenaga kesehatan dan orang yang sakit. Cara menggunakan masker medis ini, pertama itu harus cuci tangan dulu sebelum memegang maskernya, kemudian dipasang dan dipastikan di bagian luarnya itu adalah yang berwarna, dan di atasnya itu yang nempel ke hidung itu harus ada kawatnya, supaya maskernya itu tertutup tertutup rapat, jadi nggak ada celah yang mungkin dapat masuk ke dalam mulut atau hidung kita. Terus juga hindari menyentuh hidung, mulut dengan tangan. Setelah pemakaian, lepas masker, lalu buang masker pada tempat sampah. Nah, masker medis ini adalah masker disposable atau masker sekali pakai. Jadi jangan dipakai berulang kali. Soalnya itu udah memang seharusnya dipakai untuk satu kali doang kayak gitu. Nah, setelah dibuang ke tempat sampah, dianjurkan untuk membersihkan tangan kembali. Kemudian untuk penggunaan masker kain, pertama itu sama dengan yang masker medis, harus cuci tangan dulu. Habis itu pakai maskernya dengan memastikan celah di hidung dan mulutnya itu tertutup oleh masker kainnya itu. Kemudian ketika sudah selesai dilepas, itu tangan kita harus dibersihin dulu. Habis itu baru dilepas, dimasukkan ke plastik. Kalau misalnya mau digunakan kembali, tapi harus dengan syarat dalam keadaan tidak basah dan kotor. Kemudian bila ingin dicuci, masker kainnya ini dicuci dengan sabun atau deterjen, akan lebih baik dengan air panas, tapi hanya setidaknya itu sekali sehari. Jadi tidak tiap hari juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya untuk pemakaian air panas ini lebih ke arah anjuran doang sih. Sebenarnya kalau cukup dengan menggunakan sabun atau deterjen doang.
Terus untuk cuci tangan, terus setelah mencuci masker kainnya ini, dilanjutkan dengan membersihkan tangan lagi. Jadi intinya di sini lebih ditekankan frekuensi mencuci tangan kita ini harus lebih sering. Karena memang tangan itu kan tadi media penyebaran ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah pedoman gizi seimbang. Mungkin zaman dulu ketika kita ngomong makanan sehat dan bergizi itu adalah 4 sehat 5 sempurna ditambah susu. Tapi untuk saat ini Kemenkes menyebutnya dengan pedoman gizi seimbang karena kita disebut memenuhi makanan yang sehat dan bergizi itu tidak harus ditambah susu doang. Jadi susu itu kalau zaman dulu tuh kalau ada susu baru dianggap sehat gitu. Padahal enggak juga. Nah, 10 pedoman gizi seimbang ini pertama syukuri syukuri dan nikmati aneka ragam makanan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, banyak makan sayur dan buah, biasakan membaca label pada kemasan pangan, kemudian biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein. Selanjutnya lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Batasi konsumsi pangan asin, manis, dan berlemak. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, sebenarnya ini adalah pedoman gizi seimbang yang sebelum ada pandemi sih. Jadi setelah ada pandemi ditambahkan lagi lebih difokuskan untuk tujuannya itu pedoman gizi seimbang adalah meningkatkan imun kita. Nah, salah satunya ini dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu dibagi menjadi 3 menurut Kemenkes. Aktivitas fisik harian yaitu aktivitas sehari-hari seperti mencuci baju, mengepel, jalan kaki, membersihkan jendela, berkebun, menyetrika dan lain sebagainya. Dan kira-kira kalori yang terbakar itu biasanya 50 sampai 200 kilokalori per kegiatan. Kemudian untuk latihan fisik, ada aktivitas yang dilakukan secara terstruktur dan terencana. Misalnya adalah jalan kaki, jogging, push up, peregangan, aerobik, dan lain-lainnya. Terus untuk olahraga, itu didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang terstruktur, terencana, sama, tapi yang membedakan adalah mengikuti aturan-aturan berlaku dengan tujuan tidak hanya membuat tubuh menjadi lebih bugar, tapi juga untuk alasan prestasi, kayak sepak bola, bulu tangkis, basket, berenang, dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya itu untuk aktivitas fisik itu harus BBTT. Apa itu? Pertama itu B, baik, sesuai kemampuan. Kemudian yang kedua itu B, benar, dilakukan dengan tahap yang benar, kayak pemanasan, terus pemanasan masuk ke inti, terus habis itu cooling down kayak gitu. Harus benar-benar dilakukan. Kemudian T itu terukur, aktivitas fisik yang diukur intensitas dan juga waktunya. Kemudian untuk T teratur, dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Nah, saat pandemi ini kan kita disuruh aktivitas fisik. Biasanya olahraga pasti harusnya di luar. Padahal kalau di luar kita dianjurkan menggunakan masker. Nah, ternyata WHO bilang memakai masker saat olahraga dapat mengurangi kemampuan bernafas dengan nyaman. Keringat yang dihasilkan ketika kita berolahraga ini dapat membuat basah si masker sehingga kita ini kesulitan bernafas dan meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi langkah pencegahan penting selama latihan adalah menjaga jarak fisik dan mungkin mengubah sedikit gaya aktivitas fisiknya itu dengan di dalam rumah. Itu. Kemudian tadi kan udah dijelasin ya kalau terus juga ada meningkatkan imun melalui biasakan konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur ini kan kita udah tahu ya buah dan sayur ini memiliki banyak banget vitamin dan mineral serta seratnya. Nah, tadi di slide sebelumnya yang 10 pedoman gizi seimbang itu dijelaskan memvariasikan atau membiasakan diri menganeka ragamkan makanan. Nah,
Maka dari itu ketika kita makan buah dan sayur ini buah dan sayur itu kita harus memilih buah yang berwarna-warni kayak kuning, merah, orange, ungu. Itu tuh contohnya kayak pepaya, jeruk, mangga, manggis. Nah, terus untuk sayuran hijau kayak bayam, kangkung, atau sayur yang berwarna lainnya seperti kol merah, terong, tomat, wortel. Nah, itu intinya kita harus makannya itu berwarna-warni kayak gitu. Terus ini tadi konsumsi makanan yang beragam. Terus kemudian kebiasaan minum air putih yang disarankan minum minimal 8 gelas atau 2 liter air dalam sehari. Kemudian selanjutnya adalah membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Gula, garam, dan minyak ini merupakan salah satu anjuran karena gula, garam, dan minyak ini adalah salah satu penyebab dari penyakit tidak menular kayak hipertensi, stroke, diabetes. Itu biasanya karena konsumsi gula, garam, minyaknya itu tidak seimbang. Batasannya itu berapa sih? Kalau menurut Kemenkes, konsumsi gula maksimal itu 4 sendok makan per hari. Kemudian untuk konsumsi garamnya itu maksimal 1 sendok teh per hari. Untuk minyaknya maksimal 5 sendok makan per hari. Nah, pedoman gizi seimbang ini dirangkum lagi menurut Kemenkes, dirangkum lagi dan divisualisasikan, jadilah materinya itu isi piringku. Isi piringku ini adalah bagian-bagian dari gambaran dari kebiasaan makan kita dalam satu piring. Jadi kita dianjurkan dalam satu piring itu harus ada karbohidrat, sayur mayur, buah-buahan, dan lauk pauk. Untuk karbohidrat sendiri kan kita tahu untuk sumber energi. Terus untuk lauk pauk ini adalah makanan sumber protein. Nah, kita tahu semua protein itu adalah salah satu zat gizi yang bisa menghasilkan enzim, terus juga dapat mengganti sel-sel yang rusak menjadi sel yang baru. Terus sayur-sayuran ini kaya akan serat, buah-buahan juga, dan porsinya itu adalah sepertiga porsi masing-masing. Nah, khusus untuk buah-buahan dan lauk pauk ini, jadi lauk pauk dan buah-buahan itu sepertiga porsi. Jadi masing-masing itu 6 ya. 6 gitu. Oh ya, kenapa tadi kita disuruh membiasakan menganeka-ragamkan makanan? Karena setiap bahan makanan itu mengandung zat gizi yang ada satu zat gizi yang kurang. Jadi dengan kita menganeka-ragamkan makanan kita bisa mensubstitusi atau saling melengkapi kebutuhan gizi kita kayak gitu. Misalnya pada beras itu asam aminonya itu kurang lengkap. Jadi kalau kita misalnya makan beras doang, itu asam aminonya itu kurang lengkap. Jadi kalau misalnya kita makan jagung itu ada pelengkapnya gitu. Jadi kalau misalnya si padi ini tidak mengandung metionin, itu adalah asam amino. Nah, terus jagung ini punya metionin. Kalau kita makan, jadi kebutuhan metionin kita itu terpenuhi gitu. Nah, terus juga serat itu banyak banget fungsinya. Salah satunya adalah meningkatkan imunitas kita. Kok bisa? Jadi serat itu bisa membuat mikrobiota usus kita itu jadi bakteri-bakteri yang ada di usus kita itu jadi seimbang, dan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita kayak gitu. Nah, di masa pandemi ini penting banget untuk memperhatikan keamanan pangannya supaya tidak terkontaminasi. Yang pertama itu adalah menjaga kebersihan, baik itu tangan maupun dari segi alat-alat dapurnya dan tempatnya juga.
Kemudian memisahkan makanan mentah dan makanan matang. Misalnya, gunakan pisau dan telenan yang berbeda untuk bahan daging dan sayuran. Kenapa harus begitu? Karena kalau misalnya kita jadikan satu telenan, jadi telenan itu digunakan untuk memotong daging dan memotong sayuran. Nah, nanti telenannya itu tuh bisa menjadi media penyebaran bakterinya juga. Jadi tuh kontaminasi silang gitu. Jadi di dianjurkan untuk membedakannya. Kemudian memasak hingga matang untuk memastikan semua bakteri dan zat-zat patogen atau yang menyebabkan sakitnya itu mati, kemudian menyimpan makanan pada suhu yang tepat, dan menggunakan air yang bersih dan bahan baku yang aman. Seperti itu. Itu materi dari saya. Kemudian saya akan menunjukkan satu video. Di sini tuh bentar. Oke. Di sini tuh kita di satu video ini adalah video buatannya Sarah, salah satu teman kami dari tim KKN Subunit Desa Bantul. Ini adalah salah satu inovasi pangan dengan menggunakan sayuran dan bahan protein yang diinovasikan. Jadi nggak kalau makan sayur itu nggak melulu garing doang gitu loh, kayak cuman makan sayur doang gitu, enggak, tapi bisa diinovasikan. Kita tonton ya. BTW ini kedengeran kan ya, teman-teman? Kedengaran kok. Oh, oke. Okay. Kelihatan juga kan? Iya, kelihatan. Oh. Buka chatnya.
Oke. Wah, videonya bagus banget. Oke. Tadi kan kita ngebahas ini tuh dari segi usaha kita sendiri gitu, kayak dalam diri sendiri gitu. Nah, terus kalau misalnya kita di luar rumah, itu kita bisa juga kita tetap harus melakukan protokol kesehatan kan. Nah, ini juga ada salah satu video buatan teman saya, buatan teman kami. Kita tonton ya. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan COVID-19. COVID-19 dipercaya dapat ditularkan dengan mudah melalui kontak langsung dengan penderita, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus. Setelah terinfeksi, mengalami gejala ringan, demam dengan suhu 38 derajat celcius, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, sakit kepala, letih, dan lesu. Namun, pada kasus yang lebih parah, virus ini dapat menyerang paru-paru dan menyebabkan infeksi yang jauh lebih serius. Saat ini, Indonesia telah memasuki era yang baru atau new normal, di mana masyarakat hidup berdampingan dengan COVID-19 sambil menjalani aktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat duduk. Berikut merupakan hal-hal penting yang perlu diketahui untuk menghadapi new normal. Etika saat bersin juga perlu diperhatikan, yaitu menutup mulut dengan lengan bagian dalam atau dengan menggunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut. Selanjutnya dengan memulai kebiasaan mencuci tangan. Berikut merupakan langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan dengan arah membuka. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling menyentuh. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan. Ketika bekerja, tetap tinggal di rumah apabila merasa imunitas tubuh menurun. Membawa peralatan pribadi seperti alat ibadah, peralatan makan, dan minum. Ketika belanja, gunakan masker dan bawalah selalu hand sanitizer. Ketika menggunakan transportasi umum, mengurangi interaksi dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan penumpang lain. Maka dari itu, langkah terbaik dalam menghadapi new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Gunakan masker jika keluar ruangan. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk ketika batuk dan bersin. Hindari kontak langsung dengan penderita dan sebisa mungkin menghindari kerumunan. Nah, itu videonya, itu adalah salah satu video yang udah diupload di YouTube. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran atau kepo, bisa cek di YouTube kita, YouTube channel kita, itu di KKN Bantul YO 168. Oke, sekian presentasi saya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang bingung? Oh iya, mana? Oh, penggunaan hand sanitizer apakah sebelum atau sesudah cuci tangan? Penggunaan hand sanitizer itu sebenarnya maksudnya sebelum atau sesudah cuci tangan gimana ya?
kalau tadi yang aku jelaskan itu hand sanitizer itu efektifnya itu cuman kita pakai sebanyak 5 kali. Jadi setelah 5 kali kita menggunakan hand sanitizer, diusahakan setelahnya menggunakan hand sanitizer itu mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir karena kita takut si kuman atau virusnya ini bakteri atau virusnya ini mengalami resistensi antiseptik kayak gitu. Karena kan kalau udah resistensi bahaya juga kan kayak gitu sih. Begitu. Menjawab nggak, Emma? Halo? Oke. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Gimana teman-teman? Udah mengerti semua ya? Sebenarnya ini tuh materi kalau di fakultasku itu emang kita sering banget ngomongin ini karena emang Indonesia ini masih jadi salah satu kasus prevalensi kejadian penyakit menularnya itu tinggi. Jadi emang ini tuh kayak lebih ditekankan lagi gitu loh. Oh iya. Kalau untuk nuggetnya tahan berapa lama, aku kurang tahu ya. Mungkin Sarah bisa menjawab. Iya, nuggetnya itu kemarin waktu aku buat sampai 10 hari itu di freezer dia masih tahan. Hari ke-11 sudah habis. Harusnya kalau di freezer bisa tahan lebih lama gitu loh. Jadi bisa untuk ide jualan frozen food gitu. Kalau ini itu satu loyang yang aku buat itu bisa sampai ini loh teman-teman, bisa sampai 50 piece. Oke. Jawab. Oke. Kira-kira menjawab nggak? Oh iya, nggak kebaca. Kira-kira menjawab nggak jawabannya? Oke. Makasih Sarah. Kira-kira teman-teman mau ada feedback atau ada pertanyaan gitu? Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak-Mbak KKN. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau ngasih feedback? Ada lagi yang Oke. Jadi nggak ada pertanyaan nih. Aku bingung harus ngomong apa. Ya udah. Ya udah deh, aku akhiri aja deh. Aku akhiri ya teman-teman webinar kali ini. Jangan lupa untuk datang lagi di webinar di minggu selanjutnya, hari Sabtu juga jam 1 siang. Semoga nanti ini kan direkam. Videonya ini nanti bisa kalian lihat di YouTube kalau mau ditonton ulang atau mungkin mau di-share ke teman-teman atau ke keluarga terdekat supaya ilmunya tetap menyebar kayak gitu. Terima kasih ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.